Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keke Berliana Aprianto. Saya dari kelas 12 IPA 4 ingin menjelaskan tentang wilayah. Wilayah adalah suatu daerah tertentu di permukaan bumi yang dapat dibedakan dengan daerah tetangganya atas dasar kenampakan karakteristik yang menyatu. Sekian dari saya. Gimana kabarnya semua teman-teman? Mungkin kita berkenalan dulu lah ya biar agak sedikit akrab. Oke, nama saya Adipal Hafiz. Saya dari kelas 12 IPS 2, asal sekolah SMA Swadi Panatar. Oke, langsung saja. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau sedikit menjelaskan tentang materi dari mata pelajaran geografi, yaitu materinya adalah wilayah dan pewilayahan. Wilayah ini secara umumnya bisa dibedakan sebagai alamiah dan keadaan tingkat penduduknya, atau biasa disebut cultural region. Agak sedikit Inggris gitu ya. Berdasarkan keadaan alamiah itu dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama, berdasarkan variasi iklim. Berdasarkan variasi iklim ini bisa mencakup seperti wilayah tropik, subtropik, sedang, dan kutub. Saya Gita Astria dari kelas 12 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggolongan wilayah. Wilayah digolongkan menjadi 3 bagian. Agar lebih mudah menghafalnya, disingkat menjadi nagrek sepada. Nah, natural yaitu alam dan fisik. Contohnya pertanian dan hutan. Grek generik atau jenisnya, contohnya anggrek. Dan sepada yaitu spesifik atau khusus, contohnya adat. Terima kasih. Nama saya Danu Wijianto, kelas 12 IPA 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang tinggi rendahnya permukaan bumi. Terdapat wilayah dataran rendah, dataran tinggi, dan pantai. Berikut ini contoh foto dataran rendah, dan ini foto dataran tinggi, dan ini pantai. Sekian dari saya. Nama saya Genta dari kelas 12 IPA 4. Kali ini saya akan menjelaskan tentang iklim alamiah. Iklim alamiah ada 4, yaitu tropis, subtropis, sedang, dan kutub. Kenalkan, nama saya Anti Fatmasari, saya dari 12 IPA 4. Di sini saya akan mempresentasikan konsep wilayah. Secara umum, konsep wilayah di permukaan bumi dibedakan menjadi keadaan alamiah natural region dan keadaan tingkat kebudayaan penduduknya. Central region berdasarkan persebaran vegetasi, terdapat wilayah hutan hujan tropis, hutan campuran, hutan musim, hutan berdaun jeruk. Sekian dari saya. Nama saya Mercewati, saya dari kelas 12 IPA 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang pusat pertumbuhan. Pusat pertumbuhan atau ground belt adalah suatu wilayah atau kawasan yang pertumbuhannya pembangunannya sangat besar jika dibandingkan dengan wilayah lainnya, sehingga dapat dijadikan sebagai pusat pembangunan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan wilayah lainnya di sekitarnya. Sekian dari saya, terima kasih. Nama saya Anis Nurul Masito dari kelas 12 IPA 4. Di sini saya akan menjelaskan fungsi pusat pertumbuhan wilayah. Fungsi pusat pertumbuhan wilayah diantaranya yang pertama, memudahkan dalam pengambilan kebijakan terhadap pembangunan wilayah. Yang kedua, memantau perkembangan wilayah. Dan yang ketiga, pemerataan pembangunan wilayah. Sekian dari saya. Saya Ardia Pratastri dari 12 IPA 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang wilayah berdasarkan pusat pertumbuhan wilayah. Wilayah dapat berkembang dengan pesat, baik dari segi ekonomi, politik, dan budaya. Faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya pusat pertumbuhan wilayah. Yang pertama itu faktor fisik, meliputi iklim dan keadaan tanah. Yang kedua itu faktor penghambatan kebijakan, yaitu faktor pengambilan kebijakan, contohnya penggunaan lahan.
dan rencana dalam ruang wilayah. Yang ketiga itu faktor ekonomi, contohnya bahan pangan. Yang kedua faktor sosial seperti pendapatan, pendidikan, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu faktor suasana, faktor sarana pendukung seperti transportasi dan fasilitas. Sekian dari saya. Selamat pagi, izin memperkenalkan diri. Nama saya Asima Biar Panjaitan. Saya dari kelas 12 IPA 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh pusat pertumbuhan. Suatu pusat pertumbuhan akan memberikan pengaruh pada wilayah sekitarnya. Pertumbuhan yang berkembang di suatu wilayah sebagai berikut yaitu cara mudah mengingatnya adalah SDAES. 1. Pemusatan sumber daya manusia. Munculnya pusat pertumbuhan di suatu wilayah akan menarik tenaga kerja yang banyak. 2. Perkembangan ekonomi. Pusat pertumbuhan yang muncul di suatu wilayah akan meningkatkan kegiatan perekonomian di wilayah. Yang ketiga, perubahan sosial budaya wilayah pusat pertumbuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Faradila dari 12 IPA 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang wilayah pusat pertumbuhan Indonesia. Wilayah pusat pertumbuhan Indonesia ada 4. Cara mudah mengingatnya adalah Meja Suram, Medan, Jakarta, Surabaya, Makassar. Sekian penjelasan dari saya. Saya Dwi Francisca, saya dari kelas 12 IPA 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang pewilayahan formal dan fungsional. Pewilayahan formal atau uniform regional yang bersifat statis atau tetap, contohnya desa. Berikut contoh gambarnya. Yang kedua, fungsional atau nodal region yang bersifat dinamis atau mengalami perubahan, contohnya kota. Berikut gambarnya. Untuk mudah mengingatnya, yang pertama, prasta, yaitu formal yang bersifat statis. Yang kedua, fudin, fungsional dinamis. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Senda Salma Amarina dari kelas 12 IPA 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang perwilayahan atau regionalisasi. Untuk menentukan regionalisasi wilayah harus diperhatikan secara fisik, yaitu meliputi iklim, morfologi, sumber daya alam, dan keadaan sosial budaya yang meliputi penduduk dan budayanya. Beberapa contoh perwilayahan antara lain yaitu: yang pertama, iklim tropis. Iklim tropis terjadi di kawasan sekitar ekuator atau garis khatulistiwa di antara garis 23,5 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang selatan. Yang kedua, iklim subtropis. Yang ketiga, iklim sedang. Yang keempat, zona iklim subtropis. Faktor pendorong kerjasama antar wilayah, cek. Adanya perbedaan SDA antar daerah. Kedua, mobilitas faktor produksi dan pemasaran rendah. Ketiga, perbedaan kualitas SDA, teknologi, dan modal. Keempat, adanya perbedaan produksi tiap daerah. Kelima, perbedaan jumlah dan penyebaran penduduk. Keenam, kurang lancarnya perdagangan antar daerah. Ketujuh, kegiatan konsentrasi ekonomi berbeda-beda. Dan terakhir, untuk mencukupi kebutuhan daerah. Sekian dan terima kasih. Drives me insane. I'm hearing your name everywhere I go. But it's all in my head. It's just all in my head. Would you want to see me break up every day? So you send you a bouquet. Say when it's a mistake, drink my troubles away. One glass of champagne and you know I'm the first to say that I'm not perfect, and you're the first to say I want the best thing. But now I know a perfect way to let you go. You know it's not always perfect. Here's your perfect. My best words just
was fine. I tried to make it feel. Thought by design, your love to remind me no matter what I do. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Nur Masita, kelas 12 IPA 4. Testimoni saya terhadap pembelajaran geografi yang diajarkan Bu Frida yaitu dalam pembelajaran ini lebih menyenangkan karena diadakan game dan hari ini ada tugas pembuatan video. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Testimoni saya pada pelajaran geografi yang diajar Bu Frida adalah lebih mudah untuk memahami dengan singkat-singkatan dan lebih menarik karena adanya game EduCandy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danu Widianto, kelas 12 IPA 4. Testimoni saya terhadap pelajaran geografi, pembelajarannya lebih menyenangkan karena tugas yang diberikan lebih variatif, terutama hari ini membuat video pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Perkenalkan, nama saya Fitri Sundari, guru matematika SMA Swadi Panatar. Testimoni saya terhadap Bu Frida selaku guru penggerak yaitu yang pertama, pembelajarannya lebih kreatif dan menarik karena menggunakan game, dan yang kedua, tugasnya sangat bervariatif. Contohnya seperti video pembelajaran sekarang ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.